Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rahma Fatmawati dengan NIM 2024 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Minat Baca dan Kebiasaan Membaca dengan Kemampuan Pemahaman Teks Bahasa Indonesia Siswa Kelas 5 SD Negeri Cimacan 1. Baik, yang selanjutnya itu ada bab 1 ya, yang mana latar belakang dan juga poin-poin permasalahan. Nah, jadi di latar belakang ini, latar belakang penelitian ini berawal dari pentingnya kemampuan pemahaman teks dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kemampuan ini sangat dibutuhkan siswa karena hampir seluruh pembelajaran itu melibatkan kegiatan membaca dan juga memahami teks informasi gitu. Nah, namun berdasarkan hasil observasi dan juga wawancara dari guru kelas 5 SDN Cimacan 1, nah ditemukan bahwa sebagian itu siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan. Siswa juga belum mampu menentukan ide pokok, menentukan informasi penting, serta dalam menyimpulkan isi teks dengan baik itu. Nah, permasalahan ini diduga kaitannya dengan rendahnya minat baca siswa gitu. Nah, sebagian siswa juga masih kurang tertarik untuk membaca secara mandiri gitu ya. Nah, sehingga kegiatan membaca ini belum menjadi kebutuhan belajar mereka. Nah, selain itu, kebiasaan membaca siswa juga belum terbentuk secara konsisten. Nah, frekuensi dan durasi membaca siswa itu masih rendah, baik itu di lingkungan sekolah maupun di rumah gitu. Padahal minat baca yang tinggi dan kebiasaan membaca yang dilakukan secara rutin itu dapat membantu siswa memperluas kosakata, memperoleh informasi, serta meningkatkan kemampuan dalam memahami sebuah teks gitu. Nah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara minat baca dan kebiasaan membaca dengan kemampuan pemahaman teks bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri Cimacan 1. Kemudian, poin-poin permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama itu ada rendahnya kemampuan pemahaman teks. Nah, pada poin pertama ini masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami isi bacaan. Nah, hal ini terlihat dari kemampuan siswa yang masih kurang dalam menemukan ide pokok, informasi penting, dan yang terdapat dalam sebuah teks gitu. Nah, padahal kemampuan memahami teks ini sangat dibutuhkan agar siswa itu dapat menangkap pesan dan informasi yang disampaikan dalam bacaan. Nah, yang kedua itu ada minat baca siswa itu masih rendah. Nah, poin kedua ini, minat baca siswa yang masih rendah ini, sebagian siswa masih kurang memiliki ketertarikan untuk membaca secara mandiri. Kegiatan membaca belum sepenuhnya menjadi kebutuhan maupun kebiasaan dalam proses belajar mereka sehari-hari. Nah, yang ketiga itu ada kebiasaan membaca itu belum konsisten. Nah, yang mana poin ketiga ini adalah kebiasaan membaca siswa itu yang belum konsisten gitu. Yang mana frekuensi dan durasi membaca siswa itu masih rendah, baik itu ketika berada di rumah maupun di lingkungan sekolah gitu. Nah, oleh karena itu diperlukannya upaya untuk membangun kebiasaan membaca tersebut yang dilakukan secara rutin dan tentu berkelanjutan. Nah, yang keempat itu ada pentingnya kemampuan pemahaman teks gitu ya. Nah, pada poin keempat ini yaitu pentingnya kemampuan pemahaman teks tentu dalam pembelajaran bahasa Indonesia gitu. Nah, kemampuan ini tentu membantu siswa dalam memahami informasi tentu yang terdapat dalam isi bacaan gitu ya. Nah, kemudian juga meningkatkan kemampuan literasi serta mendukung keberhasilan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ini fokus penelitian ini
Berdasarkan permasalahan tersebut, nah jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji hubungan antara minat baca dan kebiasaan membaca dengan pemahaman teks bahasa Indonesia gitu siswa kelas 5 SD Negeri Cimacan 1 ini. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah minat baca dan kebiasaan membaca ini memiliki hubungannya terhadap kemampuan pemahaman teks siswa gitu. Tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, yang selanjutnya itu bab 2, yang mana bab 2 ini adalah kajian teori. Nah, dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu minat baca, kebiasaan membaca, dan juga kemampuan pemahaman teks bahasa Indonesia. Nah, variabel pertama yaitu minat baca. Nah, jadi minat baca ini merupakan senang ya, ketertarikan dalam membaca, serta dorongan dari dalam diri siswa itu untuk melakukan kegiatan membaca. Nah, indikator minat baca ini meliputi kesenangan dalam membaca, perhatian terhadap bacaan, motivasi membaca, dan juga frekuensi membaca mereka gitu. Nah, itu variabel pertama. Variabel kedua itu ada kebiasaan membaca. Nah, yang mana kebiasaan membaca ini merupakan aktivitas membaca yang dilakukan secara rutin dan juga berkelanjutan. Nah, indikatornya ini meliputi yang pertama itu frekuensi membaca, atau seberapa sering mereka membaca gitu ya. Terus kemudian durasi membaca, seberapa lama mereka membaca, kemudian konsistensi membaca, serta pemanfaatan waktu luang untuk mereka membaca gitu. Nah, sedangkan variabel ketiga itu ada kemampuan pemahaman teks bahasa Indonesia. Nah, yaitu kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan secara menyeluruh. Nah, indikatornya itu meliputi kemampuan menentukan ide pokok, menemukan informasi penting, menentukan makna kata, menarik kesimpulan, serta membedakan fakta dan opini. Nah, ketiga variabel tersebut itu memiliki keterikatan atau keterkaitan yang mana semakin tinggi minat baca dan semakin baik kebiasaan membaca siswa itu, maka mereka itu diharapkan kemampuan pemahaman teks itu siswa juga akan semakin lebih baik gitu. Nah, untuk selanjutnya itu ada bab 3, yang mana di bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Nah, jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional atau asosiatif. Nah, serta menggunakan metode survei eksplanatori. Nah, metode ini digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel minat baca dan juga kebiasaan membaca dengan kemampuan pemahaman teks bahasa Indonesia. Nah, penelitian ini akan dilakukan di SD Negeri Cimacan 1 dengan populasi seluruh siswa kelas 5 yang berjumlah 52 siswa, terdiri dari kelas 5A sebanyak 27 siswa dan juga kelas 5B itu sebanyak 25 siswa. Nah, kemudian variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas ya, yaitu minat baca X1, kemudian kebiasaan membaca X2, dan variabel terikatnya yaitu kemampuan pemahaman teks bahasa Indonesia atau variabel Y. Nah, kemudian teknik pengumpulan data yang dilakukan ini menggunakan angket dengan skala Likert untuk mengetahui atau untuk mengukur minat baca dan kebiasaan
membaca gitu. Kemudian pengumpulan data ini juga dilakukan dengan wawancara terstruktur sebagai data pendukung gitu. Kemudian juga dengan disertakan dokumentasi. Nah, kemudian data yang diperoleh itu akan dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif, uji korelasi, dan uji hipotesis, yang mana untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada penutup. Nah, yang mana simpulan dari proposal ini, jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan minat baca dan kebiasaan membaca dengan kemampuan pemahaman teks bahasa Indonesia siswa kelas 5 SD Negeri 1 menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei eksploratory. Nah, kemudian harapan dan kontribusinya ke depannya yaitu semoga memberikan informasi tentang faktor yang mempengaruhi kemampuan pemahaman teks, yang kemudian menjadi bahan pengembangan dalam meningkatkan budaya literasi sekolah, kemudian menjadi relevansi bagi penelitian berikutnya gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.